Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Makmum amin mendum. Ya Allah nunjuk bala ke kamu nikmah. Makmum amin. Amin mbak. Malaikat kan bingung mbak. Nyo limang gawate la ke bala put tajuk bala tiga mbak. Maka ji lomba kalau ketika nanti ada imam membaca nikmah, lomba kalau tak kaji tak perlu hujur di masjid mbak. Gepetram bala li Allah habis ni. Jadi kalau nikmah itu dengan ain mbak, nikmah. Kalau nikmah itu bala. Maka dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi mengatakan inda zawalin niqmah, ketika bala itu sudah tidak ada, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ucapkanlah alhamdulillah. Dua. Yang ketiga kata Imam An-Nawawi, wa fi bidayati kulli syai'in, memulai sesuatu, ya memulai sesuatu. Hendaknya nampak kendaraan. Alhamdulillah, kagejuk nikmat li Allah, ya nampak. Walaupun nanti dalam hadis lain, mulailah sesuatu dengan bismillah, ya nampak. Mulailah dengan bismillah. Kemudian ini nanti mulailah dengan alhamdulillah ketika dapat nikmat itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya nampak. Dua. Yang ketiga, wa fi khitamid doa, dalam menutup doa. Dalam menutup doa kabeh manum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi tutuplah dengan alhamdulillah juga. Sudah 4. Kemudian yang kelima kata Imam An-Nawawi, wa fi khutbatil Jum'ah, pada khutbah Jumat. Makanya alhamdulillah itu masuk ke dalam rukun ni Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi baik sembarangan ya Pak. Jadi harus rukunnya harus ada, alhamdulillah itu harus ada. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar namanya, ya, Al-Azkar. Kemungkinan sudah ada terjemahan, mungkin ada ya, Pak. Tapi dalam bahasa Arabnya judulnya Kitabul Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita masuk hadis yang ketiga. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari. Ini hadis ini dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladul abdi, kalau ada seorang hamba dia punya anak, anaknya meninggal dunia, ya, qala Allah taala li malaikatihi, ketika anak si fulan meninggal, Allah mengirim malaikatnya dan mengatakan kepada malaikatnya. Ini tamarbutah pada kalimat malaikah. Itu ya dulu alal jama', menunjukkan jama' itu banyak. Kalau satu malaikat malakun, dua malaikat malakaini, kalau banyak malaikat malaikah. Jadi jangan gara-gara tamarbutah malaikat ini yang Pak. Itu keliru, salah. Tidak semua tamarbutah artinya perempuan. Maka tamarbutah itu menunjukkannya dulu alal jama', itu bentuk jama'. Allah berdialog dengan para malaikat-malaikat. Ketika seorang hamba dia punya anak yang dikasihani, anaknya itu meninggal dunia. Apa firman Allah kepada malaikat? Qabattum walada abdi, kalian sudah mengambil roh anak hambaku. Kalian sudah mengambil dia, sudah mewafatkan dia. Malaikat menjawab, fayaqulun na'am, ya Allah, kalau encok nyawa orang tipulan ya Allah, anak daripada hamba dron ya Allah, ya Nabi. Fayaqul qabattum samrata fuadihi, kamu sudah mengambil buah hati tipulan. Dijawab oleh malaikat, fayaqulun na'am, ya Allah, anak ini sangat dia cintai ya Allah, kemudian saya ambil itu rohnya ya Allah. Fayaqul, Allah mengatakan kepada malaikat, madza qala abdi, setelah kamu ambil roh anaknya itu, apa yang keluar dari kata-kata dari mulut dia itu, dari mulut hambaku tadi yang anaknya sudah meninggal dunia tadi? Fayaqulun, para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja. Kalau di dalam hadis lain, hamidaka wastarja bika,
dia memujimu ya Allah dan bertawakal kepadamu. Yang kepuju Allah ya Pak. Jadi kan demenak ya Pak. Sebagian orang mati meninggal ni nyodoto katalah yo pehana ji ilmu sagai. Ka bengeh-bengeh ya Pak. Tapi hamba ini lain. Ketika anaknya meninggal, alhamdulillah ya Allah. Mungkin ini pelajaran bagi saya. Alhamdulillah ya Allah, mungkin dengan meninggalnya anak saya memacu ibadah saya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, meninggalnya anak saya itu menjadi lahan ibadah. Artinya apa? Saya ini lahan ibadah saya, anak ini. Dia ini belum balik lagi ya Allah. Paling enggak bisa menolong saya nanti di padang mahsyar. Alhamdulillah. Wastarja, dan dia bertawakal kepada Engkau ya Allah. Heran saya lihat, sudah saya ambil anaknya, dia itu memuji Engkau dan bertawakal kepada Engkau. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Wahai para malaikat, bangunlah rumah untuk hambaku yang tadi di dalam sorga. Ya, gara-gara dia itu ketika musibah anaknya meninggal, dia bertawakal kepadaku dan dia memujiku. Wasammuhu baital hamdi, dan namakanlah rumah itu adalah rumah Baitul Hamdi. Ya, nama. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan. Hadis ini hadis hasan ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada dalam hadis lain. Kalau ini khusus anak ya, Mbak. Dalam hadis lain ada seseorang ketika itu ditimpa musibah. Dia sakit. Ya, Mbak, dia sakit. Waktu itu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tolong kamu pergi ke tempat si fulan, kamu dengar apa yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulutnya. Coba kamu dengar. Orang sakit tadi, Pak. Biasanya kita menyuruh sakit kata mempepep dan menak kata kelamnya. Kadang-kadang proyek tioro 1 juta, tioro 500 juta, tioro 1 miliar, 7 huro sakit 7 miliar gadoh, Mbak. 7 miliar gadoh. Tetapi Allah ingin menguji para malaikat. Wahai malaikat, hambaku sedang sakit. Kalau ini anaknya meninggal, Pak. Tapi dalam hadis lain, posisi beliau dalam keadaan sakit. Tolong kamu dengar apa yang keluar kata-kata dari mulutnya. Rupanya malaikat turun dan mendengar kata-kata dari mulut orang tadi. Heran malaikat itu. Fata'ajaba. Malaikat itu heran. Kenapa heran? Hamidaka wastarja'bika. Saya heran kenapa dia berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Dan dia bertawakal kepada Engkau. Padahal dia sakitnya sudah parah. Engkau berikan penyakit, tapi tidak pernah mengeluh dia. Ya. Maka coba kita pergi buat survei, Pak. Buat survei, jak kedai rumah sakit Zainal Abidin, jak rumah sakit Harapan Bunda, jak rumah sakit Meraksa, Cipuga Kuisoner, Pak. Tanya ngena. Tajak tiroro tanya. Pu nama ngat sakit ni, Pak. Nyokai tenak dia, Pak. Pu pegah. Negan tolon je, negan tolon. Ya. Tak ada yang ngomong pakai pan nama ngat sakit. Alhamdulillah sakit. Lawe gejuk sakit ya Allah jamai makin le, Pak. Jamai makin le teruk kena, Pak. Jamun hana tau permen lon jino kai permen. Tetangga awai jio ngelon jino kai jak rumah lon. Jamun lon ngane terpisah jio hana tau permen. Wate lon sakit ane-ane iwo kena, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Awai lon karu ngina akibat sakit hana karule. Kayak ajak lon kena ya tahu lon, Pak. Itu kan jarang seperti itu. Kan tak ada, Pak. Ya, Pak. Tetapi orang yang tadi dalam hadis tadi, hamidaka, dia memujimu ya Allah. Alhamdulillah lun takit, menyuhana takit eleh pu kalau puput, lumplung kena, lumplung gede, ya banyak. Wastarja, dan dia itu bertawakal kepada Engkau. Ini seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu dalam sebagian wa fi ba'din nusakhi sab'ata asyarah aman. 19 tahun. Wa fi ba'din nusakhi, di sebagian itu mengatakan 19 tahun. Jadi beliau 19 tahun kena penyakit. Tetapi di akhir-akhir beliau itu sakit, beliau mengatakan apa? Alhamdulillah, Allah mentang sayang gelun. Tanya panina alhamdulillah, Pak. Umma Allah na sayang gelun. Ka padung uro ka sakit na pulih-pulih na, Pak. Kita bantakil leh uro ka tutah. Bantakil 5 uro ka tutah. Belum takil di 10 uro ka tutah lah, Pak. Ka tutah. Ya Allah, lu ibadah hanja, tapu hanja, temayang hanja, lu kerja hanja, tapu hanja, kata tak, Pak. Tapi Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub tidak susah.
Padahal mata tidak fungsi lagi, nyon dagingnya sudah rontok, Mbak, karontok. Tetapi apa kata beliau? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, mulut saya masih bisa berzikir, masih berfungsi, hati saya masih bisa teringat kepada Engkau ya Allah. Makanya salut Allah lihat Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah mengatakan urkut berijlik. Sekarang hentakkan kakimu akan keluar air dari situ, mandilah dari air itu. Saya sembuhkan kamu dan saya kembalikan semua hartamu yang sudah hilang selama 19 tahun dan pobalik mendum kedron. Ini merupakan dalil kalau kita sakit hari pertama, hari kedua, dalam minggunya sabar juga tanya Pak. Nanti ketika kita sembuh akan dikembalikan semua harta kita yang hilang tadi. Mana dalilnya? Itulah ayat tadi, Pak. Ayat tadi satu. Sekarang dalilnya hadis yang akan kita bacakan ini. Ketika itu malaikat mendengar. Apa kata Allah? Coba kamu dengar apa yang dia ucapkan. Heran kami ya Allah. Kami heran. Sudah sakit, kalau tadi kan anak, kalau ini beliau sendiri yang sakit. Sudah sakit, dia memuji engkau, wastarja bika. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya bersumpah kata Allah, kalian semua sebagai saksi. Orang seperti ini kalau dia meninggal dunia, saya persiapkan sorga untuk dia. Maka dia sakit baik bengeh-bengeh, Mbak, baik bengeh-bengeh sakit ya, Mbak. Tetapi kalau dia sembuh kata Allah, saya kembalikan hartanya yang sudah hilang kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembuh, saya kembalikan hartanya. Kalau dia itu sakit meninggal, akan saya siapkan surga untuk dia. Nyo katanya sakit 30 huruf. Ketika hari ke-11 pulih. Dan berdoa tu pakan hanai balik harta lu ni Allah. Nepegah dalam hadis balik. Nepegah dalam Al-Quran balik, ya Mbak. Hana ke balik oleh Allah karena kita tak temenak tapi-tapi, ya Mbak. Orang pun temenak, orang kedua temenak, orang kelih temenak, orang tiga temenak. Coba kita rubah mindset. Kita ucapkan alhamdulillah, kata sakit lu ni Allah. Tapi nya hana hurung lagi. Tak sanggup dia mengucapkan itu, Pak. Alhamdulillah kata sakit, hana, Pak. Tapi kalau sanggup seperti itu, dia terus memuji Allah, dia terus bertawakal kepada Allah, kalau sembuh dari sakitnya akan dikembalikan semua harta yang hilang. Padung kada apa yang kitanya. Untuk dia habis sekian gepo balik dema oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada kalanya dalam bentuk finansial, ada kalanya dalam bentuk yang lain, ada kalanya apa? Dalam bentuk diselesaikan masalah kita, Pak. Diselesaikan masalah kita. Ada kalanya dimudahkan urusan kita. Ya, Mbak. Sekarang kita masuk hadis yang terakhir. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aklah." Allah Subhanahu wa taala sangat ridha sekali. Nya ridhanya pula sebenarnya, Pak. Ya. Konsep ridha di dalam kajian kitab Imam Al-Ghazali, kitab beliau kan banyak, Pak. Rasail Ghazali, Mukasyafatul Qulub, Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin, Ihya Ulumuddin, nyo pupuhnya na Pak lu ni, Pak. Jadi konsepnya ketika kita lihat sama ni, Pak. 4 konsepnya sama ni, Pak. Konsep Imam Al-Ghazali. Itu tentang apa pun? Oh ya, ridha, Pak. Dalam 4 kitab beliau ini, konsep ridha itu kata Imam Ghazali, ar-ridha'u bita'awudi. Ridha itu ada konsepnya harus bita'awud. Ta'awud itu apa? Harus terbiasa, Mbak. Baru seorang bisa ridha. Bagaimana supaya menjadi orang ridha? Ridha itu kalau dalam bahasa awam, bahasa mudah, ridha itu nikmat. Tak nikmat, tak semayang nikmat, tak bayi zakat nikmat, tak bersedekah nikmat. Mandu nikmat ni, Pak. Bangun malam nikmat, baca Quran nikmat. Nyopah baca Quran kamu kerumka. Pah berdoa tahajud katutah, Mbak. Pah dengar azan temayang katutah, Mbak. Berarti kalau ridha lah, Mbak. Maka konsep supaya kita enak duduk di masjid, enak baca Quran, enak beribadah, enak ibadah sunnah, enak ibadah tahajud, enak ibadah witir, enak kita baca Quran, bita'awud. Ta'awud itu apa? Membiasakan diri. Dengan apa? Bisabri, dengan sabar. Rupanya konsepnya, konsep ridha, sabar, ridha, ya, Mbak. Seorang yang sudah terbiasa sabar, dia akan ridha, ya, Mbak. Contoh, ya, Mbak. Ada si fulan punya anak, dia habis
lulusan S1, lulusan S1 teknik aja udah pegahnya, Pak. Teknik mesin ya, urusan mesin-mesin ya, Pak. Dia lamar kerja, setelah lamar kerja ditolak. Tahun kedua lamar kerja ditolak, tahun ketiga ditolak ya, Pak. Akhirnya orang tuanya mengatakan, "Necok cangkoi ne jauh belang gedeh ne. Nyan belang dro tanya ne. Nyan bahalu ne," kata ibunya. Kan rugilah saya, masa saya lulusan teknik mesin, saya pergi ke sawah, yang penting jauh belang lene. Cangkol yang beratnya 5 kilo, watai puduk ino lagi 1 ton cangkol, Pak. Beratnya luar biasa, Pak. Waktu dia pergi ke kebun, tutah tak lego, Pak, tutah tak lego, Pak. Akhirnya cematok, tak baik cematok. Padunggo cematok kayak wo, Pak. Besok dia pergi lagi dengan sangat sabar sekali. Setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, rupanya enak pergi ke sawah. Cangkol yang beratnya tadi 5 kilo menjadi 1 kilo, Pak. 1 kilo, Pak. Tadi dia itu tidak senang ke sawah, sekarang sudah nikmat dia ke sawah. Kenapa? Sabar, 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 akhirnya nikmat. Ketika beberapa tahun kemudian, temannya mendatangi dia. Lowongan untuk kita sudah dibuka, teknik mesin. Tak mau lagi saya, kamu belang kerja belang, Pak. Cukup mengak kerja belang, Pak. Saya biar di sini saja. Itu rida namanya, Pak. Itu kenikmatan namanya. Artinya ridha sudah dia dapat. Sama lagi orang duk baca Quran, Pak, baca Quran. Hayat tiada. Kenapa? Dia sudah begitu nikmat. Seperti orang ridha dengan HP-nya, Pak. Lalai je, hang dupu ka 2 jam, 2 jam main HP, Pak. Hang dupu yan, Pak. Kenapa? Dia sudah sampai posisi ridha, Pak. Ridha. Yan, lagi orang duk kedai kopi trip-trip. Du bengah wa teput, Pak. Maka yang ka ridha, Pak. Dia sudah ridha karena sudah terbiasa. Akhirnya nikmat, Pak. Duina nikmat. Walaupun kopi pancung bahana habis-habis, Pak. Kenapa? Ridha sudah ada sama dia. Makanya kalau ada orang pergi ke masjid, tutah kayaknya kata umnya tu umje, berarti kalau ridha lah, Pak. Maka biasakan untuk terus duduk di masjid, maka akan ridha. Apa maksud ridha Allah di sini, Pak? Kalau ridha seorang hamba, dia menikmati perintah Allah. Dia menikmati, Pak. Dia nikmati ini. Tapi kalau Allah ridha kesimpulan bagaimana? Allah tidak segan-segan memberikan apa yang diinginkan oleh simpulan. Itu ridhanya Allah, Pak. Ya. Maka kalau Allah sudah mengatakan saya ridha sama simpulan, maksud ridha apa? Aci berdoa jino lonjok ada. Jino lonjok. Coba dia minta kepadaku, sekarang aku kasih. Kenapa? Karena Allah nak kita boleh, Pak. Itu ridhanya Allah. Kalau ridhanya hamba kepada Allah, hamba ini menikmati semua perintah Allah. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ridhanya Allah kepada seorang hamba, Allah berikan apa saja keinginan dia. Maka sahabat itu digelar dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka karena mereka ridha terhadap keputusan Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Coba kita perhatikan, Allah ridha kita dalam hal kecil, Pak, dalam hal kecil. Maka kita jangan pikir jauh-jauh dulu. Ya Allah lun hana lun tahajud, kenyan, Pak. Ya Allah lun hana berjihad, kenyan, Pak. Ya Allah lun golon lo haji, bukan itu kata Allah, bukan keridaan, bukan di situ. Hal ini kecil sekali, Pak. Hal ridha Allah kecil. Coba kita lihat. Di mananya itu? Innallaha la yarda. Allah cukup ridha, cukup senang, Pak. Anil abdi, dari seorang hamba, ya'kulu aklah, dia makan sesuatu, fayahmaduhu alaiha, dia berterima kasih kepadaku. Nyanyi juga ridha Allah, Pak. Maka ketika makan, alhamdulillah, cukup ridha Allah pada orang seperti ini. Cuma kan ucapkan alhamdulillah saja, Pak. Artinya nikmat yang barusan kita makan itu, kita teringat itu berasal dari Allah. Nyan mentang, Pak. Ada dalam hadis lain begini, saya heran lihat hamba saya, kata Allah. Saya yang menciptakan dia, tapi dia sembah selain saya. Saya memberikan dia, tetapi dia itu fayahmadu khairahu, fayahmadu khairi, dia memuji selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, saya heran hambaku, aku memberikan sesuatu, dia minta kepadaku, tetapi dia berterima kasih kepada orang lain. Dia berdoa, Pak, ya Allah nak pulih hana ulun, ya Allah nak tolong hana ulun. Laki pulih hana, Pak. Dia berdoa tahajud kanya. Rupanya besok pagi pulih hana, Pak. Waktu anaknya sembuh, bukan terima kasih kepada Allah. Doktor yang pulih hana loh, terima kasih doktor, menyokong nak tolong hana ulun, kabeh hana ulun doktor. Maka Allah mengatakan, heran saya lihat hamba saya.
Dia malamnya dia minta kepada saya untuk menyelesaikan problem dia. Ketika problem dia saya selesaikan, dia berterima kasih kepada orang lain, bukan kepada saya. Apa susahnya, Mbak? Apa susahnya? Ketika anak kita sembuh, ambil wudu, langsung sujud syukur, Mbak. Gimana sujud syukur? Sujud syukur itu yang dilakukan Rasulullah. Pertama berdiri dulu, Mbak. Allahu Akbar. Sudah? Kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Sujud, Mbak. Ya, Mbak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, sampai habis. Kemudian duduk. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kali kasih, Mbak. Kita dapat nikmat hari ini, makanan ni langsung Allahu Akbar, sujud syukur, Mbak. Ya, sujud syukur. Apa salahnya? Dengan kita sujud syukur, Allah ridha dengan kita nyawa, Mbak. Ridha apakah? Makanan saja Allah ridha, apalagi hal yang lebih besar dari makanan. Ini kan yang kecil makanan, Mbak. Nyoba bantah baju sesuatu. Terima kasih Bapak ya, sudah kasih makanan dulu saya. Terima kasih ke kau, Mbak. Ini satu. Yang kedua, wa yashrabu syarbah fayahmaduhu alaiha. Ketika makan dia teringat kepadaku, ketika minum dia teringat kepadaku. Ya, dua-dua teringat ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya habis makan sesuatu, alhamdulillah. Maka nak urun dia tanya, "Tengku pakah habis baca alhamdulillah." Kalau mereop lah. Untuk menyogek dah mereop, alhamdulillah, Mbak. Yang menyokat santing dah ka bertuh perut baru alhamdulillah kanya, Mbak. Ya, jadi artinya jangan sampai bertuh perut lah, Mbak. Jangan sampai karak bertuh perut baru kayak Mbak. Alhamdulillah, alhamdulillah, Mbak. Jadi dari habis makan saja kita ucapkan alhamdulillah. Keridhaan Allah akan dapat kita dari situ, Mbak. Maka carilah ridha Allah dari memuji Allah ketika makan dan minum. Di situ saja. Baik tak minta anda buat tahajud, lo minta ridha engkau ketika saya tahajud ya Allah. Saya cari ridha engkau, saya pergi haji ya Allah. Haji itu sembarangan orang pergi haji, Pak. Yang napeng dan sanggup fisiknya. Punya mudah-mudahan katanya pandai nak tak haji tapi ya, Pak. Napeng katanya. Atau napeng hana fisiknya, Pak. Jadi carilah ridha Allah itu dalam makan dan minum saja. Yang dia tu dah JI dia, artinya alhamdulillah. Ya ridha kamu demenan, Pak. Baca alhamdulillah. Ketika minum begitu juga makan alhamdulillah. Karidha kamu demai di sini. Saya rasa cukup sekian. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.